Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ramadhani, NIM 0310173102, Program Studi Pendidikan Biologi, semester 7, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Nah, kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai sistem gerak pada manusia yang tujuannya untuk memenuhi tugas PPL 3 saya yang diampu oleh dosen pembimbing Ibu Rohani SAG MPD. Yuk simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pimpin anak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, belum cek dulu ya. Siapa yang tak hadir? Guru. Nurul. Kenapa dia? Sakit bu. Sakit apa? Ada surat? Berapa hari dia sakit? 2 hari. Ini biasa dikasih tahu ke kelas kalau memang dia belum hadir, biar kalian dulu ya. Oke. Nah, untuk kamu fokus, tapi kita menggunakan ya. Apa kan? Kita hari ini akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Jika tubuh kita tidak memiliki rangka, maka tubuh kita itu akan seperti gumpalan daging yang tidak memiliki bentuk, sehingga kita tidak dapat melakukan aktivitas gerakan seperti berjalan, berlari, dan melompat. Nah, jika tubuh kita tidak memiliki otot atau daging, maka tubuh kita tidak akan seperti model rangka yang ada di ruangan laboratorium sekolah. Nah, bayangkan seperti itulah jika tubuh kita tidak memiliki daging. Nah, sehingga dengan adanya daging dan tulang tadi, maka kita dapat melakukan aktivitas atau melakukan gerakan dan memiliki bentuk seperti saat ini. Pertanyaannya, rangka ini termasuk alat gerak aktif atau pasif ya Suci? Pasif. Benar yaitu rangka alat gerak pasif. Kira-kira dibilang pasif. Kemudian yang dimaksud dengan alat gerak aktif kan? Ya benar. Kalau dia jadi pasif, kita menggunakan rangka. Kemudian kalau dia otot, nah, jadi perbedaan antara aktif dan pasif ini ada yang tahu? Nggak tahu? Nah, jadi kalau dia pasif, dia adalah yang ikut bergerak. Kemudian kalau dianya yang aktif, dia adalah yang menggerakkan. Nah, jadi di sini sudah dapat kita ketahui bahwa sebetulnya yang bergerak adalah kita. Yang bergerak adalah otot. Nah, pasif dia yang bergerak. Siapa pasif yang bergerak? Rangka. Ya, benar rangka atau gerak.
berfungsi untuk melindungi organ dalam. Organ dalamnya ini apa? Jantung, hati, paru-paru. Jantung, hati, dan paru-paru. Jika organ dalam tersebut tidak dijaga atau mengalami kerusakan, maka makanya fungsi tulang yang berubah yaitu untuk melindungi organ dalam. Fungsi tulang yang itu seperti ini. Tadi kan sudah ibu jelaskan bahwa sistem gerak manusia itu meliputi alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nah, jadi apa sih Bu hubungannya antara otot dan apa? Hubungannya seperti ini. Ini tulang. Atasnya itu ada otot. Si tulang ini dilengkapi oleh otot. Di atas tulang ada otot. Jadi fungsi tulang yang ketiga yaitu untuk tempat meletaknya otot. Nah, fungsi yang selanjutnya itu seperti ini. Kemarin kan sudah dijelaskan di sistem sirkulasi bahwa darah itu tidak memiliki sel, terutama sel darah merah. Nah, jadi sel ini dia harus ngapain? Karena dia tidak bisa mengolah diri. Ingat, untuk mengolah diri atau melakukan proses dia nggak bisa memiliki sel. Jadi nomor pertamanya sel yaitu untuk tempat pembuatan sel darah merah. Nah, pertanyaannya, dimanakah tulang itu tempat pembuatan sel darah merah? Tulang. Jika perlu dibelah, tulang ini di dalamnya ada apa? Sumsum. Sumsum inilah yang berfungsi untuk tempat pembuatan sel darah merah. Jadi sumsum ini untuk tempat pembuatan sel darah merah. Sehingga fungsi dari tulang untuk membentuk tubuh, untuk melindungi organ dalam, untuk tempat meletaknya otot, dan yang terakhir untuk tempat pembuatan sel darah merah. Nah, tadi kan itu pertama mengenai fungsi. Yang kedua sekarang mengenai bentuk-bentuk tulang. Nah, berdasarkan struktur dan matriksnya, bentuk tulang itu dibedakan menjadi dua, yaitu rawan dan keras. Nah, tulang rawan dan tulang keras. Nah, jadi tulang rawan atau tulang kartilago ini dia tersusun atas sel-sel tulang atau yang disebut juga dengan kondrosit yang menghasilkan matriks berupa kolagen. Nah, kolagen ini dia tersusun atas selaput kolagen dan sedikit mengandung zat rambut. Nah, sehingga
tulang keras yaitu berupa pipi dan pendek. Oke, selanjutnya yaitu kita membahas mengenai struktur rangka manusia. Struktur rangka manusia terdiri dari tiga. Yang pertama tulang tengkorak. Kemudian yang di belakang ini namanya parietal, yaitu dia fungsinya untuk melindungi kepala bagian atas. Kemudian yang di sini ini namanya occipital, yaitu untuk melindungi kepala bagian bawah. Kemudian ini namanya temporal, yaitu tulang pelipis. Kemudian rahang atas ini namanya maxilla. Kemudian rahang bawah ini namanya mandibula. Nah, struktur yang kedua yaitu rangka badan atau aksial. Nah, rangka badan atau aksial ini terdiri dari ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, gelang panggul, dan bahu. Kemudian yang terakhir yaitu tulang anggota gerak atau appendicular. Untuk bagian bawah itu ada namanya femur. Femur ini adalah tulang paha. Kemudian tibia itu yang di sini tulang ring, yang keras ini. Kemudian yang di belakangnya ini namanya tulang kekit atau fibula. Kemudian untuk pergelangan kaki itu namanya tarsal. Untuk telapak kaki itu namanya metatarsal. Kemudian untuk jari itu namanya phalanx. Nah, itu kan tadi bagian bawah. Sekarang kita bagian atas. Yang ini namanya tulang lengan. Ini disebut juga dengan humerus. Kemudian yang ini, kalau kalian urut, yang atas itu namanya tulang ulna atau tulang atas. Kemudian yang di bawahnya itu namanya tulang pengukil atau radius. Kemudian dia pergelangan tangan itu namanya karpal. Untuk telapak tangan itu namanya metakarpal. Kalau dia jari sama dengan phalanx. Jari kaki dan jari tangan itu sama dengan phalanx. Itulah struktur dari rangka manusia, yaitu tulang tengkorak, tulang rangka badan atau aksial, kemudian tulang anggota gerak atau appendicular. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai sendi. Sendi disebut juga dengan namanya artikulasi. Nah, sendi ini merupakan pertambungan antar tulang-tulang. Sendi dibedakan menjadi tiga. Ada yang tahu? Sendi apa aja? Sendi gerak, dan sendi mati. Ya. Ini merupakan pertambungan tulang-tulang. Sendi dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, sendi gerak, sendi kaku, dan sendi mati. Nah, sendi gerak ini merupakan sendi yang dapat bergerak bebas atau leluasa. Contohnya itu ada sendi pelana, peluru, engsel, dan putal. Nah, kemudian untuk sendi kaku, dia sendi yang dapat bergerak, namun dia terbatas. Itu contohnya adalah tulang rusuk dan tulang dada. Nah, yang terakhir itu ada namanya sendi mati. Nah, kalau dia ada dikatakan sendi mati, berarti dia adalah sendi yang tidak dapat berfungsi kembali atau tidak dapat digunakan. Itulah pembagian dari sendi. Nah, selanjutnya yaitu membahas mengenai otot. Tadi kan sudah dikatakan bahwa otot merupakan alat gerak, yaitu alat gerak aktif. Nah, maksud dari alat gerak aktif ini adalah di mana otot memiliki kemampuan untuk kontraksi. Nah, kontraksi ini bisa menggerakkan di rangka atau
menjadi 3. Apa aja? Ada yang tahu? Ada kolam, ada duri, Dan otot jantung. Iya, otot dibedakan menjadi 3. Pertama itu ada namanya polos, lurik, dan jantung. Inilah pembagian dari otot. Nah, kemudian setelah kita memahami mengenai sistem gerak pada manusia, yaitu meliputi rangka, otot, dan sendi, pasti ada namanya gangguan atau kelainan baik pada rangka, otot, maupun sendi. Nah, untuk di rangka itu biasanya yang sering didengar atau yang sering terjadi itu ada 3. Pertama yaitu skoliosis, kemudian yang kedua ada namanya lordosis, dan yang ketiga ini adalah namanya kifosis. Nah, skoliosis ini adalah kebiasaan duduk yang menyamping. Kalau kalian menyamping, itu tulang punggung kalian akan membengkok ke samping. Kalau dia yang lordosis adalah kebiasaan duduk yang di mejanya terlalu tinggi sehingga menyebabkan tulang punggung membengkok ke depan. Kemudian yang untuk kifosis adalah kebiasaan duduk yang di meja terlalu rendah atau pendek sehingga menyebabkan tulang punggung kita akan membengkok ke belakang. Itulah penyakit dari rangka. Nah, selain yang 3 ini, ada juga penyakit yang namanya rahitis. Nah, rahitis ini adalah penyakit yang disebabkan kekurangan vitamin
disusun dari apa aja. Dan jangan lupa tinggalin jejak like, comment, share, dan subscribe. And thank you for watching. See you next time.